Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 8 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex_ID. Untuk teman-teman yang baru gabung bisa di-follow terlebih dahulu untuk dapat sinyal-sinyal atau analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini. Pertama ada GBP USD, kemudian ada XAUUSD atau COD. Untuk GBP USD sendiri kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena ada liquidity swap ya teman-teman ya. Jadi kita bisa harapkan dia masih bisa naik lagi. Kemudian dia ambil area OP kita dan melanjutkan penurunan. Dan di sini untuk XAUUSD kita analisa dari time frame H1 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena ada inducement dan fair value gap juga. Inducement belum tersentuh ya, baru menyentuh fair value gap-nya. Kemudian dia akan menuju ke inducement-nya terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan. Jadi kedua tren ini sebenarnya masih bearish ya teman-teman ya. Jadi kita ambilnya posisi sell aja gitu. Oke, ini sinyal intraday semua teman-teman. Ini yang XAUUSD ini re-entry dari analisa sebelumnya yang tersentuh stop loss. Jadi kita open posisi lagi di sini, open posisi sell tapi di letak yang lebih tinggi gitu. Untuk GBP USD kita sell limit di 1.15788. Stop lossnya di 1.16000, TP di 1.14554 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,10 atau 2,1. Risk and rewardnya cukup kecil teman-teman, 1:5 ya, jadi perlu diperhatikan. Terus untuk expirednya sampai 13 September 2022. Kemudian untuk XAUUSD atau gold kita sell limit di 1731, kemudian stop lossnya di 1735.440, TP di 1688.783. Resiko loss per 0,01 lotnya cukup besar, sekitar $4,44. Jadi teman-teman bisa gunakan akun Sen saja untuk XAUUSD. Kemudian risk and rewardnya 1:9 dan expired sampai 17 September 2022. Jadi kedua analisa ini intraday semua ya. Jadi teman-teman bisa gunakan resiko maksimal 1% dari modal teman-teman. Jadi misalkan modal teman-teman 500 bisa gunakan $5. Teman-teman modalnya 1000 bisa gunakan $10 maksimal gitu. Jadi maksimalnya 1% dari modal ya teman-teman ya. Kalau teman-teman modalnya di bawah 400 ya, misalkan di sini kan resiko loss per 0,01 lotnya itu $4,44. Berarti kalau pakai akun standar resikonya itu maksimal $4 ya teman-teman ya. Karena di sini 0,01 lot. $4 itu kan berarti kita butuh modal sekitar $400 ya. Karena resiko 1% ya. Nah, kalau modalnya kurang dari 400, misalkan cuma 200 atau 150 gitu, teman-teman bisa gunakan akun Sen saja teman-teman. Akun Sen atau akun mikro tersedia di XM untuk mikro dan untuk Sennya ada di Exness ya teman-teman ya. Jadi tinggal bikin akun mikro atau akun Sen saja gitu. Terus kalau kita di sini kita bisa partial profit taking ya. Partial profit taking itu ketika harga sudah running di risk and reward 1:1. Nah, di sini kan untuk GBP USD jarak antara entry dan stop loss itu kan sekitar 21 pips ya. Berarti kalau kita sudah running profit 21 pips, kita bisa TP parsial atau partial profit taking. Jadi kalau teman-teman open posisinya 0,04 atau 0,06, teman-teman bisa close bagian dari posisinya. Misalkan 0,04 terus close 0,02 gitu nggak apa-apa. Jadi yang 0,02 kita bisa hold sampai ke TP gitu. Terus kemudian itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya, yang tadi itu. Terus untuk mengurangi resiko, kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry gitu. Jadi ketika sudah running di risk and reward 1:1 atau sudah running 21 pips ya. Nah, di sini jarak antara entry dan stop loss itu 21 pips. Kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry. Jadi disamain saja ini diedit
1.16000 ini tinggal disamain dengan entry-nya 1.15788 ya. Begitu juga di gold juga gitu, teman-teman kalau sudah running persen di bawah 1/1, kalau di gold kan jarak antara entry ke stop loss itu 44 pips ya. Jadi ketika kita sudah running 44 pips, ya kita pindahin stop loss-nya itu di entry sekaligus DP parsial gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Terus untuk analisanya bisa swap kanan aja di sini. Di sini ada XAUSD atau gold, kemudian di sini ada GBP USD. Oke, jangan lupa like, terus kita bahas satu persatu dari GBP USD terlebih dahulu. Ups. Nah, di GBP USD sendiri, kalau kita perhatikan di H4, market structure-nya cukup jelas ya di sini ya teman-teman ya. Sini adalah lower low, lower high ya, lower low, lower high. Kemudian di sini ada lower low, berarti di sini kita bisa ambil posisinya di area OTE gitu. Selain area OTE, kalau kita perhatikan di sini untuk time frame rendahnya seperti H1, di H1 sendiri kita lihat di sini ada trend line liquidity teman-teman. Harga sudah swap, tapi dia belum masuk ke area order block kita di sini. Bahkan di area order block H1 pun belum menyentuh teman-teman. Ini kalau kita coba tarik di sini, bahkan di area order block H1 pun belum menyentuh teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi. Untuk saat ini posisinya sedang berada di bawah, mungkin namanya liquidity swap ya. Jadi turun dulu buat orang panik gitu. Karena di sini dia seolah-olah dia udah breakout, dia ambil buy stop liquidity-nya. Kemudian di sini kan biasanya orang-orang pun posisi buy ketika dia sudah break trend line gitu. Terus dia pun posisi buy di sini, terus stop loss-nya di sini biasanya atau di bawah sinilah stop loss-nya. Nah, di sini kan dia sudah swap liquidity di sini. Jadi udah dimakan gitu stop loss dan entry buy-nya. Nah, kemudian di sini nanti kemungkinan dia akan open posisi sell juga di sini. Jadi setelah open posisi buy-nya tersentuh stop loss, mayoritas orang-orang akan open posisi sell ya. Karena kalau kita perhatikan di sini juga jadi area liquidity juga gitu. Karena ini sudah terbreak, anggapan orang-orang dia akan melanjutkan penurunan langsung, walaupun nanti akan naik lagi gitu. Jadi di sini dia akan naik dulu kemungkinan, ambil liquidity yang sell-nya, terus di sini kan ada area order block ya. Ambil area order block, kemudian lanjut untuk turun lagi gitu. Dan menariknya di bawah ada area fair value gap ya. Ini fair value gap ini di time frame rendah seperti M30. Kita ke M30 terlebih dahulu. Jadi order block yang kita pakai untuk open posisi di sini time frame-nya di M30 ya. Nah, begini. Untuk entry posisinya kita di time frame M30. Jadi satu kali ukuran candle di sini. Di sini ada fair value gap. Ya, kalau teman-teman perhatikan, tapi di sini dia sudah tersentuh dikit di sini, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa tertutupi nantinya. Ini kalau kita coba tarik di fair value gap, harga baru mengisi area fair value gap ya. Harga belum masuk ke area OB di sini. Terus untuk TP-nya, nah TP-nya di bawah kan ada fair value gap juga teman-teman. Ini kalau kita perhatikan di time frame kecil seperti M15. Nah, di M15 ada fair value gap di sini.
Jadi di sini ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Nah, di sini yang dinamakan fair value gap ya atau void, biasa ada yang menyebut imbalance area gitu. Itu penting sekali teman-teman. Jadi konsepnya hampir sama dengan gap, tapi dia lebih lemah gitu. Daya tariknya, daya magnetnya itu lebih lemah daripada gap. Jadi kecenderungan harga itu untuk menutupi kembali ke harga di sini lagi. Seperti yang di atas ini juga ada fair value gap, tapi ini sudah tertutup ya. Di sini kan ada fair value gap ya. Ya, di sini. Nah, ini kan ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ya. Dan harga kembali lagi masuk ke area fair value gap ya, di sini dan melanjutkan trennya lagi gitu. Tapi di sini dia belum ambil area OP kita di atas ya. Di sini ada liquidity swap, perlu diperhatikan juga itu bukan area yang bagus untuk kita entry gitu. Nah, di harga tembus dulu di liquidity swap, ambil area FVG atau fair value gap, kemudian dia langsung turun. Tetapi di sini kita harapkan nantinya dia akan naik dulu sebelum masuk ke fair value gap yang di bawah. Kalau kita lihat market structure-nya seperti ini ya. Jadi selama harga bergerak tidak tembus high di sini, berarti dia potensinya masih bisa untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau harga sudah break seperti ini ya, dia break dari high sebelumnya atau swing high sebelumnya di sini, artinya di sini sudah ada konfirmasi tambahan ya. Di sini jadi coach atau biasa disebut change of character gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau ini tertembus seperti ini kurang lebih ya sekitar 50 pips saja cukup kok. 50 atau 20 pips itu cukup untuk sebuah konfirmasi teman-teman. Oke, kita lanjut ke XAUUSD atau gold. Untuk gold sendiri kita ke H4 dulu. Jadi tren masih cenderung didominasi dengan bearish ya ini ya. Jadi ini masih bearish. Ini ada coach, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, jadi seperti ini ya pandangan marketnya. Ini adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi selama harga bergerak belum menembus lower high sebelumnya di sini ya. Jadi dia masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan gitu. Nah, jadi selama dia belum tembus area ini, dia masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Ini di mana di 17.48 ya. Jadi selama harga tidak menyentuh 17.48 dia masih ada potensi kuat untuk melanjutkan penurunan. Kenapa kalau tidak tembus sini? Nah, di sini kan dia tidak membuat lower low ya. Nah, di sini low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kecuali kalau kemarin dia membuat low di sini ya. Artinya dia sudah ada lower low baru ya, ada market structure baru seperti ini. Ini jadi boss atau breakout structure-nya middle time frame seperti ini dan dia naik, dia tembus di sini. Ini sudah bukan liquidity swap atau inducement ya. Kalau dia sudah ada break structure di sini, break of structure di sini, berarti di sini dia sudah bukan inducement lagi gitu. Kalau dia tembus area ini, high ini atau lower high di sini, artinya dia sudah ada konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun nantinya dia akan koreksi terlebih dahulu dan melanjutkan kenaikan.
Nah, di sini kalau kita perhatikan dia tidak ada low ya di sini, tidak ada lower low, berarti tidak ada breakout structure. Berarti kita masih pakai market structure yang sebelumnya di sini. Di sini adalah low, lower high, lower low. Jadi yang dipakai 3 tempat itu ya untuk patokannya ya. Terus kita bisa tarik Fibo kalau udah kelihatan market structure-nya seperti ini. Seperti ini ya, kita hapus dulu. Jadi kalau marketnya bearish kita tarik Fibo dari atas ke bawah, dari lower high ke lower low. Nah, seperti ini. Jadi yang kita gunakan ini adalah Fibonacci yang sudah dimodifikasi teman-teman. Ini Fibonacci yang kita pakai dengan Smart Money Concept. Jadi Fibo yang di sini yang dimaksud adalah area OTE ya. Area OTE itu meliputi dari Fibo 62, Fibo 70, 79 dan 88. Tapi area paling penting adalah di 70 dengan 79 gitu. Kemudian di sini Fibo 50 ini yang dimaksud namanya equilibrium. Jadi tengah-tengah antara sell dan buy gitu. Kalau di sini adalah area diskon, di sini adalah area premium gitu. Kalau mau sell ya di sini gitu. Oke. Oke, kemudian di sini kalau kita perhatikan dia belum ada lower low ya. Berarti marketnya selama harga bergerak di sini sesuai ya sesuka hati gold lah. Selama harga bergerak di sini, kalau dia tidak tembus di sini berarti dia masih mengajukan penurunan. Kalau dia sudah ada breakout structure di sini ada jadi lower high yang baru gitu. Kalau dia break atas sini berarti dia ada kemungkinan untuk naik gitu. Nah, di sini berarti patokan harganya antara lower high dan lower low ya. Ini atas, ini bawah atau ini swing high dan ini swing low-nya gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita pindah ke H1 dulu. Di H1 marketnya hampir sama dengan GBP USD. Di sini ada fair value gap, di sini ada inducement, 2 inducement di sini, kemudian jadi 3 inducement di sini. Jadi di sini seolah-olah jadi area resisten. Kalau kita tarik dari sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini jadi area seperti area resisten ya, seperti trendline tadi. Malah ini baru saja terbentuk. Nah, ketika di sini ada liquidity dan ada fair value gap yang baru saja tersentuh, kemungkinan anggapan orang-orang akan bisa berposisi sell ketika dia masuk ke sini, masuk ke area ini, masuk ke area ini. Nah, kemungkinan orang-orang akan posisi sell di sini dan stop loss berada di sini gitu. Nah, kita ambil entry-nya di tempat stop loss kebanyakan orang-orang gitu. Karena di konsep itu adalah kita trading mengikuti bank yang trading gitu. Jadi kita ikut bandarnya gitu. Jadi cara pola pikir kita harusnya diubah, jangan seperti kebanyakan retail trader, kita coba seperti para bank gitu, para institusional gitu. Nah, di sini kita open posisinya di sini adalah area order block kita di time frame H1 ada candle bullish di sini di atas fair value gap. Candle bullish ini yang kita gunakan untuk open posisi sell ya. Dan kemudian kalau kita lihat tadi di Fibonacci juga berada di area OTE juga. Nah, di ada area OTE dan di sini ada di atas Fibonacci, maksudnya di atas fair value gap. Ini yang kita pakai untuk open posisi sell dan stop loss 1 kali ukuran candle dan kita entry di tengah-tengah. Jadi kurang lebih seperti ini untuk entryan kita. Jadi jarak antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan 1 kali ukuran candle, tapi ini kita naikkan, kita jadikan di tengah-tengah candle gitu. Dan untuk TP kita asumsikan TP di low
atau di lower low terakhir ya, di sini. Oke, jadi kita TP di lower low terakhir. Di sini ada area order block juga sebenarnya, tapi karena marketnya bearish dan belum ada konfirmasi, jadi kita belum bisa ambil posisi buy ya. Nah, untuk ambil posisi buy dia perlu break area ini dulu ya. Kalau dia tidak break area ini, ya jadi kita ambil posisinya sell. Oh, jadi kurang lebih seperti itu untuk kedua analisa kita hari ini dari GBP USD dan XAU USD. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita bisa pertahankan risk manajemennya atau konsisten resiko risk and reward rasionya, kita nggak akan bisa untuk bertahan di market seperti ini ya teman-teman ya. Terutama kalau resiko kita lebih besar daripada 1% modal gitu. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.